Yunita, selamat siang, Bu Intan. Yes. Ya, pada pertemuan hari ini kita menindaklanjuti dari latihan coaching yang kemarin, dan hari ini kita ada 3 situasi atau kasus yang kita bermain peran dalam bentuk alur langkah-langkah cerita. Untuk Bu Yunita siap ya? Iya Pak. Indan siap ya. Yes. Jadi dari 3 kasus itu nanti kita presentasikan berdasarkan peran kita masing-masing dalam satu situasi, satu sebagai observer, satu coach, dan satu coachee ya. Mungkin untuk mengawali bisa kita mulai. Yang pertama adalah saya sebagai coach dan Bu Yunita sebagai coachee dan Bu Indan sebagai observer. Siap mungkin? Yes. Jadi nanti pada saat observer kita bertiga mungkin akan disampaikan terakhir kalau kita sudah bermain peran di awal. Nanti Iya Pak. mungkin kita bisa mulai dari yang pertama. Mungkin ini aja biar apa ya, biar 15 menit terpenuhi. Mungkin satu kasus langsung dikomentari aja nggak apa-apa, biar nyambung. Gitu aja ya. Ya, iya. Mungkin bisa dimulai di Bu Yunita sama saya nih. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Bu Yunita, kapan pernah telepon saya ya? Ingin ketemu. Ya, ini sudah ketemu. Mau menyampaikan apa nih Bu Yunita? Iya Pak, gini. Jadi saya punya unek-unek Pak ini Pak. Apa ya? Jadi mohon maaf, ini mengganggu waktunya jenengan. Saya punya sedikit masalah Pak ya tentang apa? Saya sebagai guru di sekolah dan sebagai ibu rumah tangga di rumah. Ya, Bu Yunita, setelah kita ketemu dan Bu Yunita telah menyampaikan masalahnya ya. Jadi tujuan hari ini Bu Yunita mengendaki apa Bu? Tujuan hari ini yang kita sudah ketemu, tujuannya bahwa dengan permasalahan Bu Yunita tadi itu, mungkin bisa diulangi lagi Bu Yunita. Oke Pak. Tujuan jadi kita Pak, ketemu hari ini. Iya, jadi gini Pak, saya agak galau Pak akhir-akhir ini ya. Saya kurang bisa memanage waktu saya. Memanage waktu saya, tugas saya sebagai guru di sekolah, maupun tugas saya sebagai ibu rumah tangga di rumah. Karena akhir-akhir ini banyak tugas saya mengajar di kelas maupun tugas-tugas tambahan yang banyak sekali Pak akhir-akhir ini. Jadi saya ingin bertemu jenengan kali ini. Saya ingin mendapatkan solusi yang terbaik buat saya untuk bisa memanage waktu dengan baik seperti itu Pak. Iya Bu, ya saya paham ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Yunita, kalau saya bisa menyampaikan itu ada 3 hal, bagaimana mengelola atau memanage waktu ya Bu ya. Itu terkait kegiatan yang dilakukan Bu Yunita, kegiatan sebagai ibu rumah tangga, terkait pekerjaan di rumah, tugas di rumah. Yang kedua, tugas sebagai guru terkait dengan tugas sekolah. Ya begitu Bu ya tadi ya, kalau disampaikan ya. Ya. Terus dari apa yang disampaikan Bu Yunita, Bu Yunita dalam hal tugas-tugas itu yang dilakukan dalam kesehariannya sudah melakukan dan masih merasa kerepotan ya dalam mengelola tugas-tugas tersebut. Ya.
Ya rencananya gimana Bu? Rencana apa yang jenengan sampaikan tadi mungkin punya rencana bisa merubah kebiasaan kegiatan yang dilakukan sebelumnya baik itu tugas di rumah atau tugas di sekolah itu. Iya Pak, ya sebelumnya gini Pak, saya cerita dulu ya. Kan tugas saya itu selain mengajar banyak Pak akhir-akhir ini tuh ya apa namanya akhir-akhir ini kan mau menghadapi ujian-ujian itu Pak kelas dosen itu. Bukannya apa namanya ujian-ujian, terus apa sekarang ini ada prakerin, terus apa PPDB, terus apa namanya ya kakak USP dan lain sebagainya. Terus saya ini apa namanya juga mau apa mengajukan biru itu loh Pak, banyak menyita waktu saya Pak. Nah rencana saya Pak dari apa masalah yang saya hadapi ini, saya ingin apa namanya memanage waktu. Jadi saya membuat skala prioritas. Skala prioritas maksudnya Iya, begini. skala Jadi prioritas. saya Ya, akan betul. memprioritaskan rutinitas saya sehari-hari itu mana yang sekiranya itu apa waktunya yang mendesak, yang mepet, ya, yang harus saya selesaikan itu yang mana dulu. Yang kedua, mungkin saya harus Iya. apa namanya bekerja sama dan komunikasi yang baik dengan teman-teman di sekolah. Mungkin cara apa namanya kalau dan itu kan ada panitia Pak, ya bisa apa namanya berkolaborasi kerjasama dengan teman-teman yang lain itu agar apa pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi mereka bisa Iya, bekerja betul. Iya. bersama baik. Ya Bu Yunita, apa yang disampaikan Bu Yunita sudah mengarah untuk meminimalisir bagaimana kegiatan itu bisa dilaksanakan sebaik mungkin dengan melakukan sebuah skala prioritas. Skala prioritas mana yang penting. Selain itu tadi juga melibatkan kerjasama Bu ya. Oke. Sudah disampaikan kerjasama dengan yang di rumah untuk membantu kegiatan tugas rumah. Yang kedua juga kegiatan di sekolah dengan melibatkan teman-teman atau tim kerja yang ada di sekolah. Sebenarnya itu sudah bagus Bu, artinya untuk menyelesaikan masalah ibu. Tinggal nanti pelaksanaannya bagaimana kan gitu Bu. Jadi kalau saya bisa mengatakan pertama adalah bagaimana mengelola sebuah pengelolaan memanage waktu sebaik mungkin. Yang kedua kerjasama baik itu tugas di rumah dan tugas di sekolah. Jadi tapi yang terpenting juga kelihatannya komitmen dari ibu juga ini sudah seperti itu. Saya melihat sudah selanjutnya sudah melakukan sebuah komitmen untuk pekerjaan baik itu di rumah dan di sekolah diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu Bu ya yang rencana Ibu lakukan dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Yeah. Terus dari apa yang Ibu lakukan selama ini dengan melakukan sebuah perubahan kebiasaan tadi disampaikan itu sudah sebuah solusi itu. Solusi panjenengan kelihatannya sudah nanti insya Allah dari Bu Yunita tidak terbebani dari tugas-tugas yang selama ini membebani Bu Yunita. Mungkin begitu Bu ya? Ya. Atau mungkin ada yang disampaikan lain lagi Bu, yang lain. Begini Pak, selanjutnya apa ya? Kalau apa namanya untuk mengantisipasi kalau seumpama ada tugas lagi nih Pak, ada tugas lagi dari kepala sekolah, ya tugas saya bertambah ya. Jadi nanti akan ya saya
setelah itu nanti saya akan membuka teman maupun saya komunikasi dengan keluarga. Ya Bu, semoga yang dialami Bu Yunika bisa, artinya tahapan-tahapan yang rencana dilaksanakan itu bisa menyelesaikan masalah Bu Yunika, dan apa yang dibutuhkan saat ini bisa teratasi dan bisa menunaikan tugas baik di rumah, sebagai rumah tangga, dan di sekolah tugas sebagai guru. Itu Bu ya. Ya, mungkin itu Bu. Jadi dari cerita Ibu dari awal tadi sampai sekarang sudah disampaikan, saya yakin ini adalah solusi terbaik, dan mungkin jenengan sudah merasa oh apa yang harus dilakukan. Artinya tinggal nanti actionnya, tindakan terkait dengan apa yang sudah kita sepakati bersama tadi ini, bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan, dan pribadi Ibu dalam kesadaran penuh dalam arti komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Mungkin itu Bu ya yang kita sampaikan. Oke Pak, terima kasih Pak atas solusinya, atas kerelaan waktu dengan untuk saya mendengarkan curahan hati saya. Ya, sama-sama Bu. Saya sudah merasa plong Ya, sama-sama Bu. Ya, sama-sama, selamat berkarya dan bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Indang, dari kasus ini ada yang ingin disampaikan sebagai pengamat, monggo. Saya sebagai pengamat dari teknik coaching ini, tadi teknik coachingnya sudah melalui alur tinta, sudah berurutan, sudah itu bagus pemaparannya, terus sudah lebih bagus, makanya tidak grogi antara yang coach dengan coachingnya sudah keren. Ya, terus untuk tujuannya sudah bagus, menyampaikannya secara jelas pemaparannya, untuk identifikasinya ini khusus sudah mampu menggali kemampuan yang dimiliki, jadi ada keterbukaan, terus adanya umpan balik seperti itu, identifikasinya sudah bagus. Terus untuk rencana aksinya, coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah untuk rencana aksi yang akan dilakukan BUSI agar permasalahannya bisa teratasi seperti itu. Sudah ada rencana aksinya, sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke rencana aksi. Terus tanggung jawabnya sudah bagus, keren. Ya. Mungkin untuk yang kedua ini saya ya, mumpung ini saya masih posisi diam, enggak lagi jalan-jalan di Jadi saya Oti, Bu Indang sebagai coach, dan Bu Yunika sebagai pengamat ya. Oke, dimulai dari Bu Indang dulu, monggo. Assalamualaikum Pak Zainal. Waalaikumsalam Bu Yunika. Gimana Bu? Ya, alhamdulillah kabar baik Pak Zain. Bagaimana kabar Pak Zain sendiri? Kabar saya ini kurang baik Bu. Kenapa Pak? Saat perhatikan tadi kayak Pak Zainal terlihat murung, terus nggak ceria seperti biasanya. Kenapa Pak? Betul Bu. Jadi panjenengan mengamati saya seperti itu, memang itu yang kegundahan perasaan saya itu yang saya rasakan. Ini Bu, kan kita dalam satu sekolah, kita punya murid banyak, dan kita tahu bahwa minggu depan, minggu itu kan mau rencana pelaksanaan penilaian
akhir semester Bu ya. Iya, iya. Ya, jadi dengan rencana penilaian akhir semester itu, saya berpikir ada salah satu siswa Bu yang menjadi pikiran saya. Oh, ngeten nggih. Nggih, nggih. Kita ini Pak, nggih, kalau bisa kita ngobrol di kantin saja biar lebih nyaman seperti itu sambil ngopi-ngopi Ya, ngeten. Bu Indah apa nggak punya jam? Ya punya Jadi sekarang nggak punya jam, lagi kosong. ya, lagi kosong Kalau ya, Pak. saya lagi kosong, nanti Iya. ngajarnya nanti. Nggih. Berarti kita ke kantin Bu nggih? Nggih, monggo Pak. Monggo. Biar Nggih, lebih terima kasih Bu. nggih. Nggih, itu yang bagus. Nggih. Kita mengikuti kantin Bu. Nggih, nggih. Jadi apa yang bisa saya bantu Pak Zen? Ini Bu, jadi tadi saya sampaikan bahwa ada salah satu siswa yang menjadi pikiran saya Bu. Oh, Jadi ngeten. pikiran saya, anak ini jarang masuk Bu. Nah, jarang masuk dan saya ingin tahu kenapa kok jarang masuk kan gitu ya. Kalau jarang masuk terus kan nanti nggak bisa mengikuti penilaian akhir semester. Oh, iya. Nggih, ngeten. Nggih. Semoga pembicaraan kita nanti bertujuan memberikan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang jenengan hadapi nggih. Nggih. Jadi ini saya ketemu jenengan bisa sharing langkah apa yang bisa saya lakukan Bu sebagai solusi terkait dengan masalah saya ini. Masalah yang terjadi di siswa saya. Nggih. Kalau seperti itu apa hambatan jenengan supaya membuat ini bernama Farid tadi ya Pak, siswanya jenengan biar bisa masuk sekolah seperti teman-temannya. Betul Bu ya. Jadi salah satu siswa itu namanya Farid Bu. Ya, itu. Jadi Farid itu pada saat saya berkunjung ke orang tuanya, itu saya melihat kondisi rumahnya memang memprihatinkan. Dia diminta sama orang tuanya untuk jualan. Diajak untuk berjualan, membantu ekonomi orang tua. Ya selama ini tidak bisa masuk masuk sekolah. Itu yang pernah saya kunjung rumahnya seperti itu. Nggih, seperti Dan itu. ibunya Nggih. nama Bu Ika Bu. Oh, ngeten. Berarti Mas Farid ini disuruh jualan kue sama ibunya kan ya, jadi nggak bisa Iya. masuk sekolah seperti biasa. Lalu pendapat Pak Sen mengenai hal ini bagaimana Pak? Ya kalau itu dilakukan terus, ya kasihan anaknya, kasihan dengan siswa Farid itu kan nggak pernah masuk. Ya nanti penilaian akhir semesternya bagaimana? Dan saya punya rencana biar dia masuk nanti dia biar membawa kuenya ke sekolah Bu. Nah, ya mungkin dititipkan ke kantin mungkin, kantin atau mungkin dijual kepada teman-temannya yang ada di kelas atau kelas lain. Mungkin itu salah satu solusi biar siswa Farid itu biar bisa masuk ke sekolah. Oh, berarti untuk Mas Faridnya itu bisa menitipkan kuenya di kantin seperti itu bisa? Iya, betul. Gini. Terus mungkin ada cara lain selain itu yang bisa Bapak Sen lakukan? Ya itu yang pertama, dia tetap biar masuk, nanti membawa kue ke sekolah dan bisa dijual di kantin, atau dijual kepada teman-teman. Saya yakin tidak mengganggu. Artinya pendapatan tetap masuk dan bisa membantu orang tuanya dan kegiatan KPM biar bisa kegiatan KPM dia bisa ikut. Dan rencana saya setelah itu saya akan home visit ke rumahnya, kasih perhatian sama orang tuanya yang namanya Bu Ida, ibunya. Kasih penjelasan biar ibunya menerima dari rencana saya ini dan semoga ibunya setuju. Dan selain itu saya berencana karena siswa Farid ini jarang masuk Bu, nanti dia nggak ketinggalan materinya, nanti ada materi tambahan yang rencana saya berikan. Ide bagus. Nanti sama, ya.
Berarti Pak Sen sudah menemukan solusi ya untuk permasalahan yang Pak Sen hadapi. Semoga bisa. Ya mungkin itu solusinya Bu, mungkin dan saya akan melakukan dari apa yang kita bicarakan ini saya tindak lanjuti dan itu menjadi salah satu solusi. Oke Pak. Oke Pak, bagus sekali Pak. Memang sebagai pendidik juga kita harus bagaimana memberikan strategi agar semua murid itu bisa masuk, maksudnya menerima materi pembelajaran yang kita berikan seperti itu. Ya, pokoknya Pak Sena tetap semangat, semoga bisa memecahkan permasalahan. Terima kasih Bu atas motivasinya, semoga motivasi dirinya sharing dari Bu Indah bisa memberikan yang terbaik untuk anak saya, siswa saya, sehingga siswa yang namanya Farid itu bisa masuk kembali dan bisa mengikuti KBM dan bisa mengikuti penilaian. Terima kasih loh Bu Indah, sudah banyak membantu dalam arti sharing di kantin ini. Iya Pak, sama-sama Pak, saling membantu. Mungkin itu Bu yang cukup saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Sen. Semangat Pak Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini setelah saya amati, saya observasi dari coach dan coaches sudah melaksanakan sebuah model Tirta. Ya, jadi untuk benar adalah tujuannya sudah jelas dalam pemaparannya, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh Uci, yaitu Farid tadi. Terus identifikasi artinya pertanyaan yang diberikan dapat membuat Uci itu kembali ke yang dia miliki. Pertanyaan yang diberikan oleh coach itu sudah membantu kita membuat rencana aksi agar dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian tanggung jawab sudah bagus ya, sudah memberikan pertanyaan yaitu berupa komitmen yang akan dilaksanakan oleh coaching akan membuat masalah itu bisa diselesaikan dengan baik dan bisa diselesaikan. Ya, terima kasih Bu atas pengamatannya. Selama tadi kami melakukan percakapan antara saya dan Bu Endang, saya sebagai coach, Endang sebagai coachnya. Ya, bagus sekali. Selamat sudah melakukan sebuah alur percakapan Tirta Ibu dari Bu Endang ya. Dari yang saya amati dari awal sampai akhir dari alur cerita, saya melihat dari tujuan sudah disampaikan bahwa tujuannya ketemu karena Bu Endang punya masalah terkait dengan anak didiknya. Salah satu anak nggak mau bicara gitu Bu. Tujuannya ketemu itu. Yang kedua, identifikasi masalah bahwa bagaimana untuk menyelesaikan masalah itu dari anak yang selama di sekolah nggak pernah mau bicara dengan temannya. Terus rencana aslinya tadi yang saya amati sudah bagus. Beberapa langkah bagaimana dia biar bisa bicara dengan temannya, dengan salah satunya adalah menyandingkan dengan teman yang mau bicara. Jadi biar dia nanti sebagai ya, biar dia nanti berbicara dengan teman. Yang kedua tadi juga
melibatkan orang tua. Memang di situ saya melihat sebuah ada kerjasama. Itu adalah rencana aksi yang Bu Endang lakukan terkait dengan permasalahan anak yang nggak mau bicara tadi. Terus terkait dengan tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bahwa dengan hasil percakapan ini ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dari desa. Jadi lebih pada tindak lanjut dari rencana aksi tersebut. Itu sudah bagus, sudah melalui alur dari Tirta. Di Tirta sendiri kan bagaimana tujuan itu dilakukan, bagaimana identifikasi tujuan awal dan berikutnya adalah identifikasi dari permasalahan itu, terus rencana aksi yang dilakukan dan tanggung jawabnya sebagai tindak lanjut dari yang dilakukan Bu Indah. Ya sudah bagus Bu, sudah bagus. Allah itu sudah mewakili sebagai percakapan yang dilakukan alur desa. Oke. Waktunya cukup, Pak Bu Eka. Kembali ke ruang utama.